Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Zatilisma dengan NIM 1120221397. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Di sini saya mengambil judul penggunaan chatbot AI berbasis deep learning dalam menangani pengidap kanker. Jadi apa sih tujuan dari penelitian yang saya buat? Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, mengembangkan, dan mengevaluasi penggunaan chatbot kecerdasan buatan atau AI sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah mereka terkena kanker atau mengalami gejala kanker atau tidak. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah mengurangi jumlah penderita kanker yang tidak bisa sembuh atau meninggal. Dengan adanya chatbot ini, harapan saya semua orang bisa mengidentifikasi dini dan segera melakukan pengobatan sebelum kankernya menyebar dan sebelum semuanya terlambat. Dengan begitu, angka kematian akibat kanker akan berkurang. Kasus kanker terbanyak di Indonesia antara lain kanker payudara, kanker serviks, kanker paru-paru, kanker hati, kanker nasofaring, kanker kolon, kanker limfoma atau non-Hodgkin, kanker rektum, kanker leukemia, dan kanker ovarium. Dan semua jenis kanker itu jika tidak diidentifikasi di awal sebelum ganas akan merusak sistem organ tubuh manusia dan bisa menyebabkan meninggal lebih awal. Banyak orang yang terkadang tidak perhatian terhadap kesehatannya dan malas untuk memeriksakannya langsung ke dokter. Meskipun pentingnya untuk mengetahui kanker di awal ini diakui secara luas, masih banyak orang yang mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan malas untuk memeriksakannya langsung ke dokter. Selain itu juga masih ada beberapa tantangan yang signifikan dalam menyediakan akses terhadap layanan perawatan kanker yang efektif. Beberapa masalah muncul antara lain keterbatasan dokter ahli kanker dan tumor di beberapa wilayah di Indonesia, jarangnya rumah sakit yang dapat mengidentifikasi adanya kanker atau tumor pada tubuh pasien, keterbatasan akses di mana banyak individu yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas perawatan kesehatan kanker, stigma sosial yang melekat pada masalah kesehatan kanker seringkali mencegah individu untuk mengobatinya, beberapa individu yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan peduli kanker karena biaya yang mahal, dan susahnya akses para pejuang kanker di pelosok desa ke rumah sakit yang memadai untuk mengidentifikasikan kanker yang diderita oleh beberapa pasien. Jadi di Indonesia masih belum banyak dokter-dokter ahli onkologi, hanya ada di beberapa kota saja di setiap provinsinya. Tidak semuanya ada. Maka dari itu, sekalinya ada pun pasti harganya sangat mahal. Hanya untuk mengidentifikasinya saja mungkin membayarnya sudah kayak 450 sampai 700 ribuan. Pada itu saya berkeinginan untuk membuat chatbot AI ini untuk mempermudah para pejuang kanker untuk mengetahui apakah dia benar-benar mengalami atau mengidap kanker itu atau hanya sekedar gejala-gejalanya saja yang mirip, biar bisa diobati secara langsung dengan tanpa keterlambatan. Namun, meskipun potensi positif dari chatbot AI dalam mendukung pejuang kanker masih diperlukan, meskipun potensi positif dari chatbot AI dalam mendukung pejuang kanker, masih diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitasnya secara menyeluruh. Ini termasuk penelitian tentang bagaimana chatbot dapat diintegrasikan dalam platform kesehatan para pejuang kanker yang ada. Sudah stadium berapa mereka terkena kanker, dan bagaimana pengguna mengalami interaksi dengan chatbot tersebut. Pendekatan pemecahan masalah. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengevaluasi penggunaan chatbot AI sebagai alat yang mendukung para pejuang kanker dan bagaimana cara mengidentifikasinya serta memberikan rekomendasi rumah sakit terdekat di kota pasien. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan perawatan kesehatan para pengidap kanker, mengatasi beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam menyediakan sarana untuk mengecek adanya kanker di tubuh individu menjadi lebih baik bagi individu, tenaga medis, dan masyarakat pada umumnya. Jadi penelitian ini itu nanti
di akhir jika memang pasien atau pengguna chatbot AI ini mengidap penyakit kanker atau mengalami gejala-gejala penyakit kanker, kita akan menampilkan beberapa rekomendasi rumah sakit yang memiliki dokter ahli onkologi dalam bidang tersebut, dalam bidang kanker itu, di kota-kota yang terdekat gitu. Misalkan nanti pasiennya memasukkan kota mereka, lalu kita akan mencarikan rumah sakit yang memiliki dokter itu di kota terdekat. Misalkan di kota Pekalongan itu hanya ada satu dan itu juga jarang ada kalau tidak janjian terlebih dahulu. Jadi kita akan menyarankan untuk mungkin ke Batang atau ke Pemalang atau ke Semarang gitu untuk mencari dokter onkologi yang lain yang mungkin memiliki pembelajaran atau ilmu yang jauh lebih baik dibandingkan dokter-dokter yang ada di pelosok. Kebaruan dalam penelitian yang diusulkan terletak pada integrasi AI berbasis deep learning ke dalam chatbot dengan fokus pada kecerdasan kesehatan, yang secara khusus dirancang untuk mendukung para penderita kanker dan untuk mendeteksi kanker di Indonesia. Kebaruan ini juga meliputi kustomisasi budaya dan bahasa Indonesia, aksesibilitas dan jangkauan dari lingkungan klinis dan non-klinis, termasuk wilayah yang akses terhadap profesional dokter onkologi terbatas, terhadap respon chatbot disesuaikan dengan praktis terbaik berdasarkan tindakan klinis, mengutamakan standar etika yang berlaku. Dalam dataset ini saya melakukan atau memiliki dua dataset, yaitu dataset pribadi, dataset publik atau dataset private. Yang pertama saya dapatkan dari Breast Cancer Classification Data yang ada di Kaggle. Itu yang baru saja dipublikasikan 7 April 2024, berisi percakapan dasar, efek kanker payudara, prediksi kanker payudara menggunakan mesin learning, dan dataset ini digunakan untuk melatih model chatbot yang dapat berperilaku seperti dokter guna memberikan analisis yang pasti atas gejala-gejalanya, namun dengan gaya bahasa yang santai dan tidak menakut-nakuti agar penderita tidak panik dan tetap. Jadi terkadang orang-orang itu ketika mengetahui jika mengidap penyakit kanker kan pasti panik, jadi kami juga akan menggunakan gaya bahasa yang sedikit lebih friendly gitu agar pasien-pasien ini tidak mengalami stres, karena terkadang jika mengalami stres dia malah tidak mau untuk berobat dan banyak yang mengalami bunuh diri dan lain sebagainya. Lalu ada dataset private. Ini dikumpulkan menggunakan berbagai metode pengumpulan, termasuk sesi bertanya kepada dokter ahli onkologi pada bulan April 2024 lalu. Selain itu, dataset diperoleh melalui hasil tanya jawab kepada para pejuang kanker yang ada di rumah sakit pada bulan Desember 2023 tahun lalu. Pertanyaannya berupa apa yang mereka rasakan, bagaimana awal gejalanya, bagaimana cara awal mengetahuinya, apa tanda-tandanya, bagaimana cara menanganinya, apa yang dilakukan ketika mengetahui jika pasien tersebut mengidap penyakit kanker, bagaimana cara meredam emosi dan kepanikan mereka ketika mengetahui bahwa mereka terindikasi adanya kanker dan sudah berobat di mana saja mereka. Jadi kita bisa mengambil data-data itu untuk menjadikan chatbot AI ini menjadi lebih baik dan bisa lebih bagus ke depannya, juga bisa merekomendasikan dokter-dokter mana saja yang sudah menangani pasien dengan baik, dengan sopan, dan dengan pengetahuannya yang cukup luas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.